Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, di video kali ini saatnya kita akan ngebahas event dari Disney Plus Day yang hadir dini hari tadi waktu Indonesia. Dan ada banyak sekali informasi menarik yang perlu kalian ketahui, mungkin terlewatkan oleh kalian, dan akan kita recap di video kali ini guys. Di sini ada 3 panel yang kurang lebih yang mencolok di Disney Plus event kemarin. Antara lain adalah panel Star Wars, ada banyak project Star Wars yang akan hadir di layanan streaming Disney Plus. Kemudian juga ada film-film dari Disney sendiri, ada Pinocchio dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir tentu saja Marvel. Ada banyak sekali project-project ataupun judul terbaru dari Marvel yang akan dikerjakan dan hadir di aplikasi streaming dari Disney Plus ini guys. Kurang lebih kalau kita hitung dengan project-project lama mereka yang akan hadir nantinya versi season 2 dan sebagainya, ini ada 16 judul baru yang akan hadir di Disney Plus di tahun 2022 mendatang. Dan ini sangat menarik untuk kita bahas. Tapi di video kali ini kita tidak akan bahas secara menyeluruh origin story, asal-usul, jalan cerita, teori, tapi di sini kita akan recap secara cepat apa sih hal-hal menarik yang hadir di Disney Plus event kemarin ini guys. Terutama di sini kita khusus akan bahas saja satu panel, tentu saja adalah panel dari Marvel Studio, di mana kita juga sangat banyak membahas Marvel. Jadi akan lebih seru kalau kita generalisasikan, kita perkecil untuk ngebahas Marvel saja. Sekarang mari kita langsung saja ke layar dan Daily Screen akan memperlihatkan ke kalian beberapa judul dan juga logo terbaru dari project-project Marvel Studio yang akan hadir di Disney Plus besok tahun 2022. Oke, sekarang kita datang di project pertama. Di sini di event Disney Plus Day kemarin, Marvel masih mempromosikan series terbaru mereka, tentu saja Hawkeye yang akan hadir di akhir November 2021 ini, dan tentu saja akan menampilkan Kate Bishop, Clint Barton, dan penjahat-penjahat lainnya yang sudah kita bahas di video-video breakdown sebelumnya. Silahkan kalian cek sendiri guys. Dan sekarang untuk project yang kedua, di sini Marvel lagi-lagi mengonfirmasi kalau Loki akan berlanjut di season keduanya, di mana masih membawa sosok Tom Hiddleston sebagai Loki dan juga Jonathan Majors akan berperan sebagai Kang the Conqueror, dan masih banyak lagi karakter-karakter yang selamat di season 1 akan dibawa kembali di season 2 dengan kisah yang makin menggelegar dan benar-benar masih membuat kita penasaran apa yang terjadi dengan TVA dan sebagainya guys. Selanjutnya sekarang kita percepat dengan project selanjutnya di Disney Plus Day kemarin. Tentu saja di sini kita melihat logo-logo terbaru dari series-series yang akan hadir di Disney masa depan di tahun 2022 dan seterusnya. Di sini yang pertama, mari kita lihat ada logo dari Secret Invasion. Dan ini benar-benar membuat kita cukup antusias karena logo dari terbaru dari Secret Invasion dipenuhi dengan nuansa-nuansa dan juga ciri khas dari Skrull. Di sini kita melihat warna-warna kehijauan yang seolah-olah menginvasi semua logo-logo dari Secret Invasion. Ini benar-benar mewakili kalau Skrull saat ini sudah benar-benar menguasai bumi dan sudah menirukan banyak orang. Sedangkan di dalam komik sendiri memang Secret Invasion ini sangat tenar di pada masanya. Mulai pada tahun 2008 ini mereka membuat seriesnya kurang lebih 8 series di komiknya, dan ini benar-benar memberikan cerita yang sangat luar biasa di mana para Avengers ini semuanya ditiru oleh bangsa Skrull, dan benar-benar membuat para superhero kita benar-benar ketetaran untuk menghadapi dan juga mencegah invasi dari seorang Skrull. Dan di sini sejauh ini jelas kita tidak tahu bagaimana sinopsis dari series ini, tapi jelas-jelas kita benar-benar harus menunggu untuk kehebatan cerita yang akan dihadirkan nanti. Tapi yang semakin mengejutkan di sini, mereka memberikan hadiah kepada kita para fans. Di sini ternyata diperlihatkan sosok Nick Fury, Old Fury yang hadir nantinya di series Secret Invasion. Di sini kita melihat dia tidak lagi mengenakan pelindung matanya. Di sini mata butanya dicakar oleh Gus, benar-benar terlihat di sini bagaimana rabunnya di sebelahnya. Dan bentukannya Nick Fury di sini sangat-sangat berbeda dengan Nick Fury selama ini yang hadir di film-film MCU yang jarang sekali terlihat melepas penutup matanya. Dan ini seolah-olah mewakili cerita jangan-jangan Nick Fury ini lagi-lagi ditiru wujudnya untuk memerintah beberapa superhero Avenger dan sebagainya di bumi, seperti yang terjadi di akhir dari film Spider-Man Far From Home. Dan ini benar-benar menarik untuk kita saksikan Secret Invasion ini untuk segera hadir di Disney Plus.
Terlebih terlepas dari semua itu, nantinya kalau ada hal menarik yang perlu kita bahas dari Secret Invasion, kita akan bahas di video khususnya guys. Tapi sekarang mari kita berlanjut ke project Marvel selanjutnya. Setelah Secret Invasion, di sini kita kehadiran logo baru dari Marvel Zombie. Yap, Marvel Zombie dikonfirmasi akan digarap di versi series untuk di Disney Plus, dan ini benar-benar menarik. Tapi memang ini Marvel Zombie di versi animasi ya guys, bukan versi live action. Tapi tetap saja menarik karena memang Marvel Zombie sendiri sudah banyak hadir, terhitung sampai sekarang sudah banyak sekali hadir di project MCU. Salah satunya sekilas hadir di Spider-Man Far From Home meskipun hanya tipuan dari Mysterio, tapi juga hadir di What If season pertama. Di sana kita benar-benar penasaran dengan Marvel Zombie, bahkan di What If diceritakan bagaimana versi Marvel Zombie mereka, dan kurang lebih mungkin sama asal-usul dari komik sendiri. Marvel Zombie ini hadir ketika ada ras alien yang membawa virus zombie dan mengakibatkan para superhero kita, para Avengers ini yang berhadapan langsung dengan penjahat ini terinfeksi langsung dengan virus zombie yang mengakibatkan dunia kacau balau, sehingga superhero-superhero tersisa ini harus benar-benar ekstra untuk mempertahankan bumi dari virus zombie ini guys. Dan sejauh ini Marvel Zombie juga merupakan salah satu series yang kita tunggu, dan mari kita tunggu saja apa ide-ide yang akan dikeluarkan oleh Marvel Studio dan juga timnya. Sekarang mari kita berlanjut ke project selanjutnya. Selain Marvel Zombie dan juga Secret Invasion, ternyata mereka juga men-spill, memberitahukan judul resmi dari series Agatha Harkness yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Ternyata setelah sebelumnya kita menduga jangan-jangan judulnya adalah Agatha All Along, ternyata bukan. Judul series Agatha yang akan hadir nantinya di Disney Plus tentu saja Agatha House of Harkness. Dan kalau kita melihat dari ciri khas logonya ini benar-benar mencirikan, mewakili kekuatan dari Agatha Harkness yang memiliki corak-corak warna keungu-unguan. Dan di sini kurang lebih kalau House of Harkness kita akan melihat bagaimana origin story dan juga perbuatan Agatha Harkness selama ini. Kita juga menduga kuat jangan-jangan Agatha Harkness dengan umurnya yang sudah tua ini sudah melalang buana di project-project MCU sebelumnya, di event-event Avengers sebelumnya. Dan disinilah di versi series inilah kita akan tahu apa yang terjadi oleh Agatha Harkness selama ini. Kenapa tiba-tiba muncul di WandaVision setelah jentikan jari Thanos. Selama jentikan jari Thanos dia ini kemana saja? Itu hal yang benar-benar kita pertanyakan dari series Agatha Harkness, dan mari kita tunggu saja dan bersabar saja untuk menantikannya tentu saja di aplikasi Disney Plus ini guys. Sekarang mari kita berlanjut ke logo selanjutnya, di judul selanjutnya dari project-project dari Marvel ini guys. Selanjutnya di sini kita melihat logo terbaru dari Ironheart. Memang di sini Ironheart kurang lebih akan bercerita penerus dari Iron Man ya, kurang lebih ya. Dia ini juga jenius dalam umurnya yang sangat muda. Dia ini sudah bisa merancang sebuah robot yang mirip seperti Iron Man. Yang ini adalah pemudanya ataupun wanitanya ini adalah bernama Riri Williams. Dan kita sudah sebenarnya juga sudah ceritakan di beberapa video-video dari sekarang. Silahkan kalian cek saja asal usul dari Ironheart di video sebelumnya. Tapi di sini yang perlu kita bahas adalah logonya yang benar-benar mencirikan sebuah armor dari Iron Man, dan di belakangnya ini adalah bentuk hati dari armor seperti Iron Man. Dan sekilas kalau kita lihat secara sekilas ini seperti logo The Punisher ya, kalau kita lihat secara sekilas bus kayak gitu. Benar-benar mengingatkan kita dengan Punisher. Tapi lagi-lagi Ironheart ini ataupun Riri Williams akan debut pertama kali bukan di seriesnya, melainkan akan debut pertama kali di film Black Panther yang kedua ataupun Wakanda Forever. Di sana dia akan memulai aksinya. Kemudian setelah Wakanda Forever dia akan dilanjutkan ke seriesnya yang akan hadir di Disney Plus ini guys. Dan sejauh ini kita benar-benar penasaran bagaimana debut seorang Riri Williams di Wakanda. Apakah dia akan berteman dengan Shuri? Apakah dia juga memiliki kecerdasan yang sama seperti Shuri? Mari kita nantikan saja di debutnya di Wakanda Forever dan kehadirannya nanti di series Ironheart ini guys. Sekarang mari kita berlanjut ke logo dan juga judul film selanjutnya dari MCU. Di sini kita ada I'm Groot. Yap, ini adalah salah satu series yang unyu-unyu dan benar-benar kita tunggu juga. Ini akan menceritakan bagaimana keseharian I'm Groot ketika dia menjadi baby Groot hingga mungkin nanti dewasa. Sejauh ini jelas secara resmi kita belum tahu bagaimana cerita ataupun sinopsis alur cerita dari series ini. Yang jelas kalau kita melihat dari logonya yang lebih menonjolkan baby Groot, artinya ini
kejadian ataupun latar waktunya antara Guardian of the Galaxy Volume 2 ke Guardian Galaxy Volume 3. Jadi kalau di akhir dari Guardian of the Galaxy Volume 2 sendiri Groot-nya sudah gede kan. Jadi mungkin ini di antara waktu Guardian of the Galaxy Volume 2 dan kita akan melihat bagaimana petualangannya, kelucuannya, kegemasannya. Yang jelas kalau ada Groot, kita juga menantikan juga kemungkinan ada juga seorang Rocket Raccoon akan hadir di series dari M. Groot ini. Mari kita nantikan saja dan juga kita akan memahami bahasa dari M. Groot ini selain M. Groot. Mudah-mudahan ya guys ya. Sekarang mari kita lanjut ke logo selanjutnya dari Project Marvel yang akan hadir di Disney Plus nanti. Yang selanjutnya di sini yang cukup mengejutkan kita adalah series animasi series mereka, ada juga yang berjudul Spider-Man Freshman Year. Di sini benar-benar membuat kita tertegun ketika dari sekarang pertama kali dengar, kok ada Spider-Man di Disney Plus? Bahkan kalau kalian cek aplikasinya ada Spider-Man Verse, di sana banyak sekali animasi-animasi dari Spider-Man yang hadir. Kita masih menduga, jangan-jangan di titik ini, di momen Spider-Man No Way Home ini, Disney Plus, Marvel, Sony benar-benar melakukan kerjasama dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jangan-jangan masa depan Tom Holland juga masih sangat cerah di MCU, tapi sejauh ini kita terserah mereka saja, kita hanya bisa berteori. Sejauh ini kita belum tahu bagaimana alur cerita dari Spider-Man Freshman Year ini, kemungkinan ini akan hadir di tahun baru, mungkin di tahun 2022 mungkin ya guys ya. Jelas sejauh ini kita masih belum tahu, tapi kita nantikan saja bagaimana cerita dari animasi Spider-Man Freshman Years ini guys. Sekarang mari kita lanjut ke Project Marvel selanjutnya. Di sini di logo selanjutnya ada Echo, dan ini Echo ini adalah spin-off dari series Hawkeye. Nantinya dia akan hadir juga sosok Echo ini di series Hawkeye sebagai yang diperankan oleh Alaqua Cox. Di sana ia akan memerankan Maya Lopez yang juga berhubungan kuat dengan karakter Daredevil dan juga berhubungan kuat dengan karakter Kingpin, karena memang Echo ataupun Maya Lopez ini adalah anak angkat dari seorang Kingpin. Apakah nantinya Kingpin akan terbawa di series Echo ini? Apakah debut Kingpin ada di project lainnya? Baru mereka akan hadir di series Echo ini? Yang jelas kita tunggu saja projectnya. Yang jelas di sini memang seorang Alaqua Cox akan memiliki masa depan cerah di MCU meskipun di dalam series dari Hawkeye dan juga di series Echo ini guys. Mari kita nantikan saja dan kalian akan kenal sosok Echo ini di series Hawkeye yang akan hadir di akhir dari November ini guys. Tinggal menghitung hari lagi. Sekarang mari kita berlanjut ke project selanjutnya dengan logo yang terbaru juga. Di sini Marvel secara resmi juga mengkonfirmasi hadirnya series What If Season 2 dengan cerita-cerita lainnya. Tentu saja mungkin Season 2 ini akan hadir ketika banyak project MCU yang sudah dirilis. Nantinya mereka akan menceritakan what if kejadian-kejadian yang ada di project Marvel sebelumnya seperti Eternals. Bagaimana kalau Eternals ini nantinya akan seperti ini. Tapi kita tidak tahu saja secara jelas cerita yang akan mereka angkat ini cerita apa. Yang jelas kita sangat menantikan series What If juga karena memang cukup menarik untuk season pertamanya, memberikan kita banyak sekali referensi-referensi baru dari event-event yang hadir di Marvel Studio dan juga Marvel Comics. Dan sekarang mari kita berlanjut ke logo selanjutnya, logo terbaru. Di sini ada Miss Marvel dengan logo yang sangat keren di sini dengan aura-aura energi keungu-unguan. Di sini kita melihat Miss Marvel masih sama seperti sebelumnya, logonya juga cukup menarik. Juga She-Hulk di sini, dan juga She-Hulk perlu kita bahas dari logo dari She-Hulk ini seperti logo dari Daredevil temanya, dan mudah-mudahan Daredevil juga nantinya akan berhubungan dengan Jennifer Walters. Kita nantikan saja. Selanjutnya ada lagi logo dari Moon Knight. Moon Knight juga sangat keren dan juga masih mirip seperti logo sebelumnya. Tapi sekarang untuk khusus series dari Miss Marvel, She-Hulk dan juga Moon Knight ini kita akan reaction teaser perdana mereka yang hadir di Disney Plus Day kemarin, dan kita akan lihat bersama-sama bagaimana kekerenan dari 3 series ini, mana yang lebih keren dan mana yang benar-benar kalian tunggu. Mari langsung saja kita reaction satu persatu guys. Oke guys, sekarang kita langsung reaction series pertama, tentu saja Miss Marvel yang hadir di Disney Plus Day kemarin. Mari kita reaction dan juga kita lihat bersama-sama dan apa pendapat kalian setelah menyaksikan teaser ini guys. Langsung saja, inilah dia first look dari Miss Marvel, let's go. Wow. Let's talk about you. It's not really the brown girls from Jersey City. Wow. You save the world. Maybe now they do. Islam ya. I got this, right? Totally. Oh, segitu ya.
Mungkin beberapa kalian sudah ngeliat teasernya, tapi sekarang kita bahas sedikit aja. Di sini yang pertama kita langsung dilihatkan bagaimana figur dari Captain Marvel, dan baik di dalam komik maupun di live action ini sendiri, Kamala Khan, pemeran dari Miss Marvel ini sendiri memang benar-benar mengidolakan sosok Captain Marvel dan benar-benar ingin menjadi sosok Captain Marvel. Hingga pada suatu saat dia tiba-tiba terkena suatu radiasi yang sangat aneh dan membuat dia memiliki kekuatan yang bisa memelarkan badannya dan membuat dia ini menjadi sosok Miss Marvel. Jadi dia ini namanya saja dari Miss Marvel ini sendiri memang terinspirasi dari Captain Marvel, tinggal dirubah saja Miss Marvel. Tapi mereka dalam komik sangat seru kalian mengikuti cerita dari Kamala Khan dan juga Carol Danvers. Mereka nantinya bakal bersahabat dan menjadi mentor dari Captain Marvel, akan menjadi mentor dari Miss Marvel. Tapi di sini dari first look dari series ini kita benar-benar melihat akhirnya terbukti banyak teman-teman orang-orang di luar sana yang meremehkan sosok yang memerankan Kamala Khan ini, katanya nggak cocok lah dan yang lainnya lebih cocok ini. Tapi ternyata di sini kita lihat setelah melihat first look teasernya benar-benar cocok guys, dan cocok aura-aura dan juga penggambaran superhero muslim pertama di Marvel memang benar-benar cocok diwakilkan oleh sosok Kamala Khan yang satu ini guys. Dan selanjutnya di sini kita melihat juga ciri khas dari Miss Marvel sesuai dengan dalam komiknya. Dia ini adalah terlahir dari keluarga, kalau nggak salah keluarga dari campuran Pakistan dan juga Amerika, dan tentu saja dia beragama muslim, dan ini salah satu yang menonjol untuk orang-orang timur saksikan karena memang jarang sekali film Marvel yang memiliki latar belakang muslim. Karena jarang itulah tiba-tiba hadir Miss Marvel ini benar-benar menarik minat kita, terutama untuk bangsa Indonesia guys. Di sini kita melihat bagaimana dia memancarkan cahaya keungu-unguan. Ini bisa jadi salah satu kekuatannya karena memang ini bukan momen-momen ketika dia terkena radiasi gamma, karena ini dia sudah menggunakan pakaian ala-ala Captain Marvel. Artinya di sini dia sudah mulai menyadari kekuatannya, dan kita tidak tahu apakah ini adalah upaya dia menghadapi villain utama dari series ini, tapi kita nantikan saja guys. Sejauh ini kita memang terbatas untuk mengetahui sinopsis dari cerita Miss Marvel ini. Dan sejauhnya yang paling menarik adalah di sini benar-benar ditonjolkan keagamaan dari seorang Miss Marvel, karena memang ini adalah superhero muslim yang pertama yang benar-benar ditonjolkan di film-film MCU. Jadi benar-benar menarik untuk menyaksikan superhero dengan beragama muslim. Tapi jelas tenang buat kalian yang mungkin bukan muslim ataupun yang bilang, oh kok lebay sih, orang banyak juga agama lain di sana, nggak terlalu dibahas. Tapi kalian semuanya tenang, memang di series ini nantinya akan berlatar bahwa Kamala Khan ini berasal dari Pakistan dan juga Amerika dan beragama muslim. Tapi dalam ceritanya nanti tidak menonjolkan agamanya, justru menonjolkan petualangannya untuk melawan para villain ataupun origin story-nya ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan dan juga bertemu dengan Captain Marvel mungkin ke depan guys. So itu kita nantikan saja kerennya Kamala Khan. Nantinya kalau ada beberapa informasi terbaru terkait film ini ataupun series ini, kita akan infokan lagi ke teman-teman dan dibuatkan satu video khusus. Dan setelah kita menyaksikan first look teaser dari Miss Marvel, selanjutnya kita akan menyaksikan first look teaser dari series She-Hulk yang juga akan hadir di Disney Plus ini guys. Di sini kita akan melihat bagaimana kerennya Jennifer Walters yang akan memainkan peran utama di series ini nantinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah first look teaser dari She-Hulk. Let's go! I'm Jennifer Walters. I'm a normal lawyer. Well, not that normal. These transformations are triggered by anger and fear. Don't make me angry. Profesor You Hulk. wouldn't like me when I'm angry. Klasik ya kayaknya ya. Yap, logo yang mirip logo Daredevil ya. Dan di sini kurang lebih hanya 21 detik kita diperlihatkan teaser dari She-Hulk. Tidak banyak yang bisa kita teliti dari teaser ini guys. Tapi yang jelas di sini kita melihat tampilan perdana dari Jennifer Walters. Di sini yang pertama kita lihat dia benar-benar latihan keras seperti push up dan sebagainya. Tampaknya ini adalah upaya ia untuk mengontrol kemarahannya ketika berubah menjadi She-Hulk, karena memang di versi komik sendiri She-Hulk ini Jennifer Walters bisa berubah menjadi Hulk ini karena memang
tanpa sengaja si Bruce Banner ini benar-benar panik ketika dia ini saudarinya ini mengalami kecelakaan dan benar-benar langsung menurunkan darahnya tanpa menyadari kalau benar-benar berbahaya, dan tiba-tiba plop, Jennifer Walters sembuh dengan cepat, dan tapi memang konsekuensinya ia juga berubah menjadi sosok monster hijau. Tapi memang kelebihannya daripada Bruce Banner ataupun Hulk di sini, Jennifer Walters adalah Hulk yang bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dalam perkelahian, berbicara ataupun egonya ini benar-benar bisa dikendalikan. Dan kalau kita melihat dari scene awal ini ketika Jennifer Walters ini latihan dengan push up seperti ini, tampaknya ini juga proses ia mengendalikan amarahnya dan belajar dari kesalahan dari Hulk ataupun saudaranya sebelumnya yang benar-benar mengamuk, tidak tahu arah apa-apa ketika berubah. Apalagi di momen ini Profesor Hulk juga akan menjadi mentor dari Jennifer Walters. Jelas ada banyak sekali yang bisa ia pelajari dari saudaranya itu, guys. Selanjutnya di sini kita melihat Jennifer Walters mengatakan kalau dia adalah pengacara yang tidak normal. Selebihnya memang dia pengacara yang tidak normal. Memang di dalam komiknya sendiri Jennifer Walters adalah pekerjaan utamanya adalah pengacara, yang sedikit mirip dengan Daredevil. Di sini juga yang cukup mengejutkan, ternyata di first look teaser ini kita diperlihatkan kerennya bentuk perubahannya. Di sini kita melihat bentuk tubuhnya yang sudah kehijau-hijauan. Bahkan di sini si Hulk-nya pakai sepatu loh, guys. Jadi memang dari segi ukuran si Hulk ini memang tidak terlalu besar seperti ukuran Hulk yang ada di Avengers sebelumnya, yang dia ini bisa masih ukuran batasan manusia normal, tapi memang agak lebih sedikit besar, tapi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi yang berubah ini justru kulitnya saja, guys. Jadi untuk ukuran tidak akan terlalu besar, bisa tergolong dengan seperti manusia-manusia normal kebanyakan. Tapi di sini yang sangat menarik adalah kita melihat first look dari kostum si Hulk ini langsung diperlihatkan dari belakang, dan ini benar-benar sangat mirip dengan kostum dari Profesor Hulk, dan tentu saja kita sangat yakin ini adalah buatan dari Profesor Hulk ini juga, karena ini berbahan sintetis dan ketika ia berubah ia tidak akan cobek begitu saja. Karena banyak sekali teman-teman yang mungkin pengen lihat cobekan-cobekan dari si Hulk. Tahan mata kalian, karena jangan harapkan yang hal-hal seperti itu, karena jelas di seri si Hulk nanti tidak akan robek-robek seperti yang terjadi di perubahan dari Bruce Banner. Di sini langsung saja kita lihat juga dari first look ini, kita melihat Profesor Hulk langsung kita perlihatkan proses ia menguji kekuatan dari Jennifer Walters. Di sini kita melihat dia menggunakan Jennifer Walters menggunakan helm dengan saluran kabel-kabel yang hadir di dalam tabung laboratorium ini. Tampaknya ini adalah proses Bruce Banner mencoba untuk membantu saudarinya untuk menguasai kekuatan dari si Hulk, sehingga ketika ia berubah ini tidak mengamuk kemana-mana dan bisa mengontrol emosinya. Tapi yang menarik juga untuk kita perhatikan di sini, ternyata Profesor Hulk yang kita saksikan di akhir film Shang-Chi yang tangannya masih cedera, justru di seri si Hulk ini kita lihat tidak ada tanda-tanda kecederaan di tangan dari si Hulk ini ya, guys ya. Apakah sebelah kanan ya, kalau nggak salah sebelah kanan ya. Tapi kita tidak tahu, tidak jelas karena memang yang tangan sebelah kanan ini ditekuk. Kalau memang perkataan kita berpedoman dengan perkataan Kevin Feige yang mengatakan kalau cedera dari Profesor Hulk ini permanen dan tidak bisa disembuhkan. Kalau memang di sini sembuh, berarti seorang Bruce Banner sudah menemukan formula untuk menyembuhkan tangannya. Kalau memang ini tampaknya memang kalau ini dia masih cacat, artinya ya jelas Kevin Feige benar bahwa cedera dari seorang Profesor Hulk tidak bisa disembuhkan. Tapi terlepas dari semua itu, kita benar-benar penasaran bagaimana origin story dari Jennifer Walters ketika ia berubah menjadi si Hulk. Apakah sama seperti yang dalam komik Bruce Banner ini mentransfusikan darahnya atau berbeda? Kita tunggu saja nantinya di project selanjutnya, guys. Tentu saja di sini kita sangat menantikan juga aksi dari Bruce Banner yang juga akan hadir bersama saudarinya ini, guys. Sekarang setelah itu kita percepat, setelah kita menyaksikan first teaser dari si Hulk, kita akan menyaksikan first look teaser dari Moon Knight, yang salah satu series yang digadang-gadang dan juga sangat keren, dan juga salah satu series yang benar-benar dari screen tunggu. Moon Knight ini akan diperankan oleh Oscar Isaac, jadi salah satu series yang berdarah-darah kalau kita dengar-dengar dari beritanya, guys ya. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan, inilah dia first look teaser dari Moon Knight. Let's go. Oh yes, Max Spector ya untuk alter egonya. Between my waking life and dreams.
The voice in your head. Gila. It devours you. Satria Bulan. Dan itulah sekilas dari Moon Knight oleh Oscar Isaac. Sejauh ini keren sih, ini benar-benar salah satu series yang sangat cocok dengan umur-umur sekitar umur 17 tahun ke atas ya, karena memang ini berdarah-darah sadis. Di sini kita juga sempat melihat full kostum dari Moon Knight ketika ia membabi buta membantai lawannya. Dan sejauh ini jelas kita tidak tahu secara pasti bagaimana sinopsis dari series Moon Knight ini, apakah sama dengan yang dalam komik atau tidak. Dan buat teman-teman yang mungkin belum terlalu kenal dengan karakter Moon Knight ataupun Max Spector ini, silakan kalian lihat di video Daily Screen. Bahkan Daily Screen juga sempat buatkan asal-usul dari karakter Moon Knight ini dan juga bercerita sedikit latar belakangnya. Tapi kurang lebih kalau dalam komik, Max Spector ini memang anggota ataupun mantan dari agen CIA dan juga tentara bayaran kalau nggak salah. Dan pada suatu ketika dia ini meninggal, tiba-tiba dihidupkan lagi oleh karakter mistis ataupun alien yang bernama Khonshu. Dan mulai dari sinilah ia mendapatkan kekuatan dan juga menjadi Moon Knight. Kurang lebih di sini kalau kita bandingkan dengan karakter dari DC, ini bisa jadi versi Batman yang badass dan juga Batman yang kehilangan identitas dan juga sedang mencari jati dirinya, sehingga dia benar-benar kejam dan tidak segan-segan untuk membunuh. Dan sejauh ini jelas di versi series ini kita tidak tahu apakah Max Spector ini juga seorang tentara bayaran ataupun agen CIA yang mati kemudian dihidupkan kembali, atau justru kerasukan sesuatu yang membuat dia menjadi seorang Moon Knight. Jelas kita tidak tahu. Nanti kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari update dari series ini. Nantinya kalau ada update terbaru, kita bakal update untuk dibuatkan satu video khusus untuk series Moon Knight ini. Dan sekarang kita hanya bahas sekilas saja untuk memberitahukan kepada kalian apa saja sih daftar-daftar project yang paling keren yang ada di event Disney Plus Day kemarin. Oke guys, sekarang sampailah kita di project terakhir yang akan hadir di Disney Plus. Di sini tentu saja yang membuat kita kaget adalah mereka menggarap series dari X-Men, dimana di sini adalah animasi X-Men yang di tahun 90-an akan dihadirkan kembali yang di versi terbaru dengan cerita terbaru di versi layanan streaming Disney Plus. Dan ini benar-benar membuat kita gembira sebenarnya, karena memang ada tanda-tanda kehadiran X-Men nantinya di jajaran film-film dari MCU. Karena memang kita tahu sendiri series dari MCU berhubungan langsung dengan versi live action di versi filmnya dan juga versi Marvel Cinematic Universe-nya. Artinya X-Men di versi animasi bisa saja nanti akan dihadirkan di versi manusia ataupun versi live actionnya di versi filmnya tersendiri. Mudah-mudahan saja guys ya. Oke guys, sejauh ini hanya itulah beberapa project-project keren Marvel yang hadir di Disney Plus. Secara garis besar memang kebanyakan ini adalah project mereka adalah versi series, tapi memang tidak kalah keren berhubung memang sekali lagi series mereka berhubungan langsung dengan filmnya. Terlepas dari semua itu, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Nantikan terus update terbaru hanya di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupdate informasi terbaru yang hadir di dunia persuperheroan. Terima kasih dan sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.